Graha Trans didukung oleh tim yang kompeten, serta Human Resources Information System dalam tata kelola dan tata laksana manajemen SDM sebagai perusahaan transportasi pada tahun 2012. Dengan jaringan pelanggan di bidang consumer goods, chemical, beverage, kurir, dan e-commerce. Graha Trans dipimpin oleh pengusaha berpengalaman dengan networking di sektor transportasi dan logistik. Dengan berbagai macam truck service, lebih dari 1.000 unit truk ke berbagai wilayah di Indonesia, kami dapat menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi Anda. Kami juga selalu mengadakan pelatihan untuk para driver dengan workshop management system, pemantauan secara real time dengan sistem TMS yang dapat diakses melalui smartphone. Melalui sistem fleet control room 24 jam, semua layanan terpantau maksimal. Graha Trans terus berkomitmen untuk melayani customer dimanapun dan kapanpun. Karena kami adalah partner logistik terbaik untuk jaringan bisnis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ucapkan selamat datang di Hotel Santika Premier Sleepy Jakarta, rekan-rekan media dan juga rekan-rekan publik yang telah hadir pada siang hari ini dalam acara paparan publik PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk atau Graha Trans. Tentunya tertanggal hari ini 29 Mei 2024 dan tentunya rekan-rekan media serta rekan-rekan investor publik yang telah hadir, kami juga menayangkan seluruh rangkaian acara paparan publik pada siang hari ini melalui Zoom dan juga YouTube channel Graha Trans. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan tentunya adapun agenda dalam paparan publik kali ini terdiri dari agenda yang akan disampaikan lebih detail oleh Corporate Secretary dari PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu anggota Dewan Direksi dan juga Dewan Komisaris yang hadir pada paparan publik siang hari ini. Boleh nanti kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak ketika saya memperkenalkan. Telah hadir bersama kami Bapak Ibu rekan-rekan wartawan dan media serta rekan-rekan publik, Bapak Roni Senjaya selaku Direktur Utama. Boleh berikan tepuk tangan. Selanjutnya Bapak Pitoyo Adi Kriswanto selaku Direktur. Selanjutnya Ibu Yohana Puspita selaku Direktur. Selanjutnya untuk Dewan Komisaris telah hadir pula Bapak Ardi Supriyadi selaku Komisaris Utama. Dan selanjutnya Bapak Suntien Wenli selaku Komisaris Independen. Dan tentunya telah hadir pula Ibu Naomi Herdianti selaku Corporate Secretary Perseroan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum dimulainya paparan publik juga bersama-sama kita sudah tayangkan company profile dari PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk atau Graha Trans. Dan tentunya tanpa berlama lagi kita akan membuka seluruh rangkaian acara paparan publik yang akan dibuka langsung oleh Ibu Naomi Herdianti selaku Corporate Secretary Perseroan. Kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan investor yang sudah hadir memenuhi undangan kami dalam paparan Public Expose tahunan PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk hari ini, Rabu 29 Mei 2024. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal dalam pemaparan kami, yaitu penjelasan perkembangan usaha dan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 hingga kuartal 1 tahun 2024 yang terbagi dalam 4 bagian nantinya Bapak Ibu, yaitu profil perusahaan, keuangan, prospek usaha, dan strategi. Sebagai catatan dan untuk menjadi perhatian kita bersama, bahwa seluruh data yang kami sajikan dalam pemaparan hari ini bersumber dari data internal laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Independen Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan, dan laporan keuangan interim kuartal 1 per 31 Maret 2024.
Sesuai ketentuan, kedua laporan keuangan tersebut telah kami publikasikan melalui IDXnet dan website Perseroan. Selanjutnya, izinkan kami mengawali public expose pada hari ini dengan menyampaikan sekilas mengenai profil Perseroan. Didirikan pada tahun 2024, PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk mengawali kegiatan usaha di bidang distribusi fast moving consumer good di wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2012, kami mulai memasuki bidang usaha transportasi dan logistik dengan brand Graha Trans. Berbekal hubungan baik dengan sejumlah prinsipal dan besarnya kebutuhan akan transportasi, PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk terus mengembangkan diri menjadi mitra yang kompeten dan terpercaya untuk kelancaran dan kemajuan bisnis customer-customer kami. Pada saat ini kami berkantor di Gedung Graha 55 di Bilangan Petojo Selatan, Gambir, dan memiliki pool di Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Surabaya untuk mengakomodir seluruh armada kami yang saat ini berjumlah lebih dari 1.200 unit. Untuk selanjutnya, kami akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Roni Senjaya, selaku Direktur Utama yang akan melanjutkan pemaparan pada hari ini. Kami persilahkan, Pak. Selamat pagi semuanya, para hadirin, seluruh investor dan teman-teman rekan-rekan dari media. Hari ini dalam acara Public Expose PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk, izinkan kami memberikan paparan mengenai pencapaian di tahun 2023 dan juga rencana kerja dan rencana usaha kami di tahun 2024. Pertama-tama saya sampaikan sedikit mengenai visi dan misi kami. Sebagai perusahaan transportasi darat, kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan transportasi dan logistik yang tangguh dengan jaringan bisnis yang optimal. Jadi di awal usaha kami membuka transportation business ini, jaringan network kami mayoritas masih di Jabodetabek. Kemudian sekarang sudah berkembang sampai dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Sumatera. Dan kami harapkan ke depannya kita akan terus berkembang sehingga juga bisa mencapai cakupan nasional sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Dan untuk mencapai visi-visi tersebut, kami memiliki misi, yaitu antara lain yang pertama adalah memastikan ketepatan dan keamanan dan keselamatan pengantaran barang. Kami sebagai perusahaan transportasi sudah pasti harus memastikan kepuasan pelanggan dengan memastikan hal-hal tersebut. Kemudian untuk dapat bersaing dengan pesaing lainnya, kami juga harus memastikan kita bisa memberikan harga yang bersaing, yang tetap diikuti dengan servis yang memadai. Kemudian kita juga percaya bahwa untuk menjalankan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, kita harus mengedepankan good corporate governance. Kemudian mengelola kegiatan operasional yang unggul dan didukung oleh SDM yang profesional. Dan yang terakhir adalah memperluas area layanan dan menambah jumlah armada. Berikutnya untuk menjelaskan mengenai perusahaan kami dari jasa yang kita berikan, kemudian area cakupan, dan juga hal-hal lainnya yang terkait dengan operasional. Saya persilahkan Pak Adi untuk memberikan paparannya. Terima kasih Pak Roni. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat. Ya, Bapak Ibu, Graha Trans, atau PT Graha Prima Sukses Mandiri dengan merek yang kami sebut dengan Graha Trans, itu telah beroperasi dari tahun 2012 secara perusahaan transportasinya. Saat ini kami memiliki 4 jenis layanan. Yang pertama itu pure rental. Jadi pure rental itu kami menyewakan kendaraan kami, hanya truknya saja, drivernya tidak. Jadi biasanya kami menyewakan ke perusahaan-perusahaan hanya truk saja dengan jangka waktu minimum 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun.
Jadi kami tidak melayani yang penyewaan di bawah 3 bulan. Itu yang hanya unit atau pure rental. Yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar umumnya, perusahaan FMCG dengan metode dedicated unit. Jadi kami letakkan unit di sana dengan tim kita minimum antara 50 sampai dengan 100 unit per customer per titik muat. Nah di situ kita siapkan tim kita siapkan mulai dari transport supervisor, transport manager, dan juga tim pengatur lalu lintas kendaraannya untuk mengatur orderan. Jadi unit akan kita tempatkan di situ, berangkat dari kota A atau berangkat dari tempat A, kirim balik lagi ke situ. Dan ini memberikan kepastian terhadap orderan yang kita dapat, karena ada perjanjian tertentu dengan customer kita. Kemudian yang ketiga itu adalah on-call basis. On-call basis itu adalah ketika unit dedicated, unit yang kita tempatkan di satu customer ternyata tidak mencukupi karena terjadi pertumbuhan yang tinggi, maka kita support dengan sistem on-call. Jadi orderan dari customer itu tetap terjaga, di luar yang dedicated kita juga berikan yang on-call. On-call itu biasanya mekanismenya adalah H-1. Jadi manufaktur biasanya udah tahu, oh besok terjadi peningkatan permintaan. Misalnya pengiriman dari sehari rata-rata 70 sampai 80 truk, ternyata kok orderan mereka sampai 100. Nah truk yang ready itu nggak cukup pasti. Mereka minta dukungan kami secara on call, H-1 mereka hubungin tim kita. Pak besok ada nggak saya tambahan unit lagi 30. Nah kami siap juga dengan metode on call itu. Nah lalu yang keempat kita ada metode fixed and variable. Jadi fixed and variable itu biasanya customer menyewa dengan supir dan truk, tapi tanpa uang jalan atau uang operasional. Uang operasional dibayar oleh mereka. Atau kalau enggak kita bayarkan dulu lalu nanti kita klaim kepada mereka. Gitu ya. Nah saat ini mana yang paling banyak? Kita yang terbanyak ada di dedicated unit dan yang on call. Jadi itu yang paling banyak layanan kami. Kemudian saya sampaikan juga untuk menunjang 4 metode kerjasama dengan customer tersebut, kami memiliki Geraha Transport Management System. Kalau di tempat lain mungkin nyebutnya ya TMS begitu saja, dan ini kita bangun sendiri. Sistem ini mengcapture sejak customer itu order barang, jadi katakanlah hari ini membutuhkan 50 truk, tujuan Surabayanya 25, tujuan Semarangnya 25, begitu ya. Customer akan menginput ke satu data, kemudian data tersebut masuk ke sistem kita, dan dengan serta-merta sistem kita akan mencari truk terdekat dengan customer tersebut. Jadi mirip dengan aplikasi ojek online. Jadi driver itu tidak lagi ditelepon, Mas atau Bro muat di tempat A ya, tidak. Tapi mereka dapat notifikasi dari handphone, oh saya harus muat di kota A, di PT A dengan tujuan kota B. Begitu. Jadi orderan dimunculkan oleh customer, lalu kemudian masuk ke sistem kita dan langsung mencari truk terdekat dengan customer. Nah itu adalah sistem order. Kemudian dengan TMS ini kita juga memungkinkan mengcapture truk kita posisinya sudah di mana. Apakah dia sudah proses, sudah tiba di tempat muat, apakah dia sudah selesai muat, apakah dia sudah perjalanan menuju tempat bongkar, apakah dia sudah selesai bongkar. Jadi dengan TMS ini sangat terintegrasi mulai dari orderan sampai dengan titik bongkar dan sampai dengan pengembalian surat jalan. Jadi Bapak Ibu, kalau namanya bisnis transportasi itu kita baru akan mendapatkan bayaran apabila memang barangnya sudah sampai di tujuan secara tepat waktu dengan jumlah yang tetap. Jadi katakan yang dikirim 3.000 karton, yang diterima pun 3.000 karton, dengan waktu yang diukur. Jakarta Semarang itu harus sampai dalam waktu 9 jam. Jakarta Surabaya harus sampai dalam waktu 2 kali 24 jam yang non tol, dan apabila tol itu 17 jam. Nah selama jumlahnya sama, barang yang diterima sama, waktunya sama, nah kita dapat bayarannya tuh. Dari situ baru kita akan bikin invoicing. Invoicingnya di mana? Tetap di TMS. Jadi kita dengan TMS itu mulai dari terima order, mengirimkan truk, ketibaan truk, pengiriman barang, pengembalian surat jalan, sampai dengan invoicing itu kita bisa lacak. Dan juga kita bisa memeriksa keberadaan truk dan keberadaan supir.
Ya, ini kelebihan kami dari sisi Transport Management System yang mengatur jumlah trip supir itu juga ketahuan. Supir berangkat kemana saja, ngirimnya berapa lama, semua ketahuan. Nah, selain Transport Management System, kami juga memiliki Workshop Management System. Jadi truk kami ada 1.200 unit, kami memastikan bahwa pertama, kendaraan itu harus dilakukan servis berkala. Servis berkala itu untuk membuat kendaraan itu rusak pada waktunya, gitu ya, atau aus pada waktunya. Jadi supaya tidak aus sebelum waktunya. Jadi kendaraan wajib diperiksa secara rutin, secara berkala, mulai dari 5.000 sampai dengan 10.000 kilometer. Dan karena jumlahnya sampai 1.200, tidak memungkinkan kalau kita monitor secara manual. Jadi itu semua sudah by system. Nopol-nopol mana saja waktunya ganti oli, nopol-nopol mana saja yang bannya sudah mulai aus, semua bisa dimonitor di Workshop Management System. Satu kendaraan ini sudah menghabiskan biaya berapa per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, semuanya bisa ke capture. Dan Workshop Management System itu juga bisa mengetahui kendaraan kita diperbaiki berapa lama, dengan mekanik siapa. Jadi untuk menghitung KPI mekanik juga bisa dari Workshop Management System. Nah, dari Workshop Management System itu mengintegrasikan beberapa workshop kita. Jadi kita punya workshop yang besar ada di Bekasi, kemudian workshop yang kedua ada di Jatake dan juga ada di Surabaya. Jadi di mana kendaraan kita mayoritas di situ kita ada workshopnya supaya kendaraan tidak sampai breakdown atau tidak sampai rusak pada saat beroperasi. Pak Roni tadi juga sudah sempat menyinggung wilayah kerja kita, jadi di awal kita hanya bekerja fokus di Jabotabek itu pada tahun 2012, kemudian tahun 2016 itu kita mencoba Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 2021 akhir ya kita mulai masuk Surabaya. Dan 2022 akhir kita sudah mulai masuk Lampung, Palembang, Sumatera, Pekanbaru, Medan itu sesekali. Jadi sudah lumayan banyak. Bali kita sudah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara operasional. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan buat kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Roni. Terima kasih Pak Adi. Untuk berikutnya ada penjelasan atau paparan mengenai kinerja di 2023 terkait keuangan. Saya persilakan Bu Yohana untuk memberikan informasinya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para rekan-rekan dari media dan para pemegang saham. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan Geraha Trans tahun 2023 dan kuartal 1 2024. Laporan keuangan ini secara lengkap sudah bisa diakses di IDX.net, juga di website Geraha Trans. Untuk kinerja tahun 2023, pendapatan Geraha Trans per 31 Desember 2023 tercatat sebesar 344 miliar 917 juta. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 59,78% dari tahun 2022. Mungkin nilai ini sejalan dengan penambahan armada kendaraan kita di tahun 2023 itu sebanyak 170 unit kendaraan, sehingga pendapatan di 2023 ikut naik. Lalu sejalan dengan pendapatan yang meningkat, maka laba neto perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 111,14% atau senilai 33 miliar 432 juta. Sedangkan pendapatan laba neto tahun 2022 itu sebesar 15 miliar 834 juta. Karena meningkatnya laba neto, maka laba per lembar saham pun akan menjadi meningkat, yaitu sebesar 53,65% menjadi Rp18,54 per lembar saham. Dari total aset yang dimiliki Geraha Trans per 31 Desember 2023, yaitu dengan total 941 miliar 311 juta,
Ini pun mengalami peningkatan sebesar 37,45% dari tahun 2022. Total liabilitas per 31 Desember 2023 yaitu sebesar 659 miliar 150 juta rupiah, mengalami peningkatan juga sebesar 34,84%. Total ekuitas juga meningkat seiring dengan kenaikan laba tentunya, yaitu menjadi senilai 282 miliar 161 juta, meningkat 43,97% dari tahun 2022. Untuk kinerja perseroan di kuartal 1 2024, pendapatan usaha per 31 Maret 2024 yaitu sebesar 107 miliar 284 juta. Ini meningkat 53,92% dibandingkan 31 Maret tahun 2023. Lalu laba netonya juga mengalami peningkatan sebesar 65,68% dari tahun 2023, yaitu sebesar 10 miliar 32 juta rupiah. Laba per saham dasar per 31 Maret 2024 yaitu sebesar 5,30 rupiah per lembar saham. Total aset yang dimiliki oleh Geraha Trans per kuartal 1 tahun buku 2024 yaitu sebesar 1 triliun 9 miliar 257 juta rupiah, mengalami kenaikan 7,22% dari per 30 Desember 2023. Total liabilitas per 31 Maret 2024 yaitu 717 miliar 63 juta juga mengalami peningkatan sebesar 8,79%, dan total ekuitas per 31 Maret 2024 yaitu sebesar 2 miliar 292 miliar 194 juta juga mengalami peningkatan sebesar 3,56% dari tahun 2023. Demikian kinerja keuangan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi untuk lebih jelasnya mengenai kinerja keuangan Geraha Trans dapat diakses di IDXnet dan website Geraha Trans. Selanjutnya prospek usaha dan strategi bisnis akan kembali dijelaskan oleh Bapak Roni. Oke, makasih Bu Yona. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu mengenai prospek usaha. Mengenai prospek usaha khususnya di bidang transportasi dan logistik, kita sangat optimis karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2023 itu melebihi 5%, dan mayoritas kontribusi terbesar adalah produk-produk consumer goods. Dan ini sejalan dengan portfolio customer kami. Saat ini mayoritas customer kami adalah fast moving consumer goods seperti Mayora, Kapal Api, ada Wings, Mondelez, Sosro, Indomarko, lalu Kimberly Clark dan lainnya. Nah ini sangat sejalan dengan bisnis kita dan mereka customer-customer yang cukup stabil. Kemudian untuk menyambut potensi pertumbuhan usaha transportasi di Indonesia, kita telah menyusun ada beberapa strategi. Yang pertama adalah mentargetkan jenis customer dari segmen consumer goods yang memiliki bisnis yang stabil dan volume produksi yang tinggi. Consumer dari consumer goods sudah terbukti selama ini cukup stabil dan cukup tahan banting. Pada saat masa pandemik kita masih terus bisa berjalan, sehingga pada saat pandemik di 2020 pun kita tidak mengalami penurunan. Bisnis transportasi dari consumer goods tetap berjalan karena semua masih membutuhkan barang-barang kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan jumlah unit per customer sehingga dapat memberikan support sesuai kebutuhan customer. Nah yang kedua ini dari awal memang sudah menjadi target kami di perusahaan, bahwa setiap customer yang kita miliki sebisa mungkin kita tingkatkan jumlah unit yang kita support ke customer tersebut.
Karena dengan kita support jumlah unit yang banyak, mereka akan sangat terbantu apabila mereka ada permintaan unit, katakan misalnya ada 100 unit pada hari tersebut. Kita bisa supply mereka sekaligus, apalagi dengan sistem kita yang cukup memadai, sehingga mereka terbantu dalam waktu yang singkat dari siang sampai malam. Kalau dulu mereka harus menghubungi banyak transporter, kalau sekarang mereka hanya menghubungi Geraha Prima dan kita bisa support jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan utilisasi armada dengan menggunakan sistem teknologi yang terintegrasi. Nah, ini tadi Pak Adi sudah jelaskan secara lengkap, secara detail, bahwa untuk memanage unit yang cukup banyak, ini memang kita harus melibatkan teknologi. Jadi dulu waktu kita awal-awal usaha dengan unit 100, semuanya bisa kita lakukan dengan manual. Supir bisa kita kontak by phone, lalu posisi bisa kita tanyakan lewat SMS atau komunikasi telepon. Nah, kalau sekarang dengan jumlah yang banyak, secara otomatis kita harus melibatkan teknologi, sehingga informasi yang kita miliki bisa kita dapatkan dengan cepat, sehingga kita bisa memutuskan segala sesuatunya dengan tepat. Lalu yang berikutnya adalah memperluas cakupan area operasional ke seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini pun juga sama, tadi sudah sempat dibahas bahwa untuk menambah dan mengembangkan bisnis itu ada dua cara. Yang pertama adalah menambah customer, dan yang pertama menambah customer, lalu yang kedua adalah memperluas area cakupan. Nah, sementara ini kita lihat di area Jawa dan Sumatera, customer kami yang ada di Jabotabek mayoritas memiliki pula pabrik-pabrik di daerah tersebut. Nah, jadi kita berharap dengan kita membuka area di Jawa dan Sumatera, bisnis kita bisa berkembang. Lalu yang terakhir adalah merekrut tim sales dan marketing yang mumpuni. Nah, untuk menambah portfolio kami, kita ke depan juga menjajaki peluang bisnis dari jenis customer di luar consumer goods. Contohnya seperti otomotif, lalu komoditi, chemical, dan lainnya. Nah, kita rasa sudah waktunya kita coba untuk kembangkan di segmen customer yang lainnya. Oke, terima kasih. Sementara itu yang bisa kita sampaikan mengenai paparan kami di Public Expose hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nomi untuk melanjutkan. Terima kasih untuk Pak Roni, Pak Adi, dan juga Bu Yohana yang sudah menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Naomi dan juga Bapak Ibu rekan-rekan direksi dan komisaris. Bapak Ibu, tentunya pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa pesan terlebih dahulu bahwa pertanyaan Bapak Ibu bisa ajukan langsung yang hadir secara langsung di Hotel Santika maupun melalui kolom live chat yang ada di YouTube channel dan juga yang ada di Zoom. Baik, kita sudah masuk dulu untuk pertanyaan yang secara online. Boleh mohon izin saya bacakan terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang offline mungkin sembari mencatat pertanyaan dan bersiap-siap. Baik, nanti pertanyaan langsung saya akan bacakan dan kami persilahkan anggota direksi maupun komisaris yang siap menjawab bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana segmentasi pendapatan logistik sesuai dengan wilayah? Pertanyaan dari Bapak Rivaldo Suhito. Silahkan siapa yang mau menjawab, Bapak? Bagaimana segmentasi pendapatan logistik sesuai dengan wilayah? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana segmentasi pendapatan per wilayah ya? Jadi kalau kita ngomong sekarang ini Bapak Ibu, terbesar pendapatan kami ada di Jabotabek. Karena memang pabrikan, manufaktur umumnya terbesar di Jabotabek. Nomor 2 kita di Jawa Barat dan yang ketiga di Jawa Timur. Di Jawa Barat itu Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Kerawang, itu kami hitungnya sebagai Jawa Barat. Lalu yang ketiga adalah Surabaya dan yang keempatnya saat ini Jawa Tengah. Itu dari sisi titik muat. Tapi kalau titik bongkar atau destinasi itu saat ini
Jawa Tengah, Jawa Timur juga sudah cukup bagus ya, tetapi tetap nomor 1 masih di Jabotabek yang terbesarnya. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Masih. Oke, baik, terima kasih jawabannya Bapak. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana tingkat okupansi armada Gatra di Q1 2024? Silahkan. Ya. Okupansi artinya utilitas ya, utilisasi kendaraan. Jadi kalau saat ini sih ada 2 ya penyebab. Utilitas itu yang pertama kendaraan harus dalam kondisi sehat dan supirnya ada. Jadi kendaraan sehat, supirnya ada, maka kita membutuhkan, kita menggunakan workshop management system tadi supaya memastikan kendaraan kita dalam kondisi sehat atau dalam kondisi ready. Dan kalau dari sisi ketersediaan unit, kita ketersediaannya 100%. Nah, namun dari permintaan pasar sebenarnya itu masih lebih besar daripada truk yang kita punya. Jadi kita pencapaiannya sudah di atas 90% ya, di atas 90%. Namun kenapa 90%? Artinya gini, orderan itu kalau dapatnya Jabotabek saja 1 hari muat, pada hari yang sama itu bongkar. Tapi kalau tujuannya ke Sumatera, misalnya ke Pekanbaru, itu kita butuh waktu 5 hari. Jadi hari ini order, 5 hari berikutnya baru dapat order kembali. Tetapi itu tetap kita hitung sebagai tiap hari dapat order karena memang butuh perjalanan. Terus kalau ke Jawa Tengah itu butuh waktu hari kedua. Jadi muat hari ini, bongkar di Jawa Tengah, lalu dari Jawa Tengah muat lagi untuk ke Jakarta. Jadi dari sisi okupansi, utilitas itu sudah di atas 90%, namun sebenarnya masih jumlah yang kurang apabila dibandingkan jumlah orderan dari customer. Makanya tadi Pak Roni sampaikan bahwa kita akan menambah prospek bisnis itu supaya kami bisa terus menambah jumlah armada. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apa yang mencegah perusahaan FMCG untuk membeli armada dan menghandle pengiriman logistik tersendiri? Faktor apa sih yang membuat switching antara satu perusahaan logistik dengan perusahaan logistik lain? Kira-kira apakah bisa dijawab? Ada 2 ya. Ya. Yang pertama mencegah supaya perusahaan FMCG tidak membeli truk sendiri. Betul. Ya, saat ini Bapak Ibu, Mayora itu adalah bisnis besar kami, ada 26% market share kita di sana. Tiap hari kurang lebih dapat 300 orderan per hari. Mereka itu fokusnya itu 1 di produksi, kedua di promosi atau marketing. Distribusi itu pekerjaan yang tidak mudah, artinya pengiriman barang itu pekerjaan yang tidak mudah dan mereka konsisten dari dulu akan terus menggunakan jasa pihak ketiga, transporter. Kemudian Sosro juga sama, Sosro itu malah sebelumnya punya mobil sendiri dan kemudian mobil itu sekarang dijual dan menggunakan jasa layanan transportasi. Karena layanan transportasi itu pertama truknya butuh perawatan, lalu maintenance drivernya itu butuh keahlian khusus, karena merekrutnya tidak mudah, maintain mereka supaya bertahan di tempat kita juga tidak mudah, gitu ya. Jadi umumnya mereka sampai hari ini ya, Wings juga tidak punya satu kendaraan satupun. Jadi customer kami ada Wings, kemudian Mayora Group, kemudian Kapal Api, kemudian Mondelez Internasional, Cleo, air minum, Sosro juga. Jadi mereka saat ini nggak punya kendaraan. Kecuali kalau mereka punya distributor sendiri dan itu untuk pengiriman ke toko kecilnya mereka. Mobilnya Grand Max, Cold Diesel Engkel gitu ya. Tapi kalau yang Tronton Wingbox, yang 10 ban itu umumnya mereka nggak ada yang punya. Jadi rasanya sih kami masih sangat optimis bahwa pertumbuhan bisnis kami akan tetap baik. Yang kedua tadi apa ya Mas? Yang kedua, faktor apa yang membuat switching antara satu perusahaan logistik dengan perusahaan logistik yang lain? Baik. Yang pertama mungkin pertanyaan gini, bagaimana Graha mempertahankan kinerjanya di perusahaan tersebut sampai tidak dipecat? Artinya kami harus memberikan servis yang terbaik, ketika bisnis mereka tumbuh, maka kita ikut tumbuh. Ketika mereka minta barang unit 50, kita berikan 50. Ketika mereka minta 70, kita berikan 70. Dengan jumlah pengiriman yang banyak dan juga ketepatan pengiriman yang baik, kemudian barang yang tidak berkurang jumlahnya, mereka akan menambah keyakinan terhadap kita. Sehingga bisnis kita makin hari makin ditambahkan di setiap perusahaan itu. Mayora itu kami ingat ya, tahun 2008 kami mulai dengan tahun 2012 hanya dari 8 unit per hari.
Sekarang kami 300 unit per hari. Jadi ketika mereka percaya bahwa kalau dipegang Geraha Trans itu barangnya aman. Selain aman, tepat waktu. Kemudian barang tidak ada yang kurang dan sopirnya profesional, amit-amit tidak ada laka, tidak ada barang hilang, dan kita memiliki HSE yang cukup baik ya, atau K3, jadi pengendalian K3. Supir itu mendapatkan pelatihan bagaimana mengemudi kendaraan yang baik kalau terjadi isu-isu kok remnya mulai macet atau apa, dan mereka mendapat training yang cukup baik. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak jawabannya. Kemudian ini ada Bapak Julius Halim, ini adalah pemegang saham individu. Bertanya, mohon maaf nih Pak, agak detail. Untuk metode penyusutan kendaraan tracking menggunakan metode unit produksi dengan masa manfaat 300.000 sampai 900.000 km, berapa kurang lebih unit jika diproduksi jika dalam 2 tahun? Sorry, sebentar saya ulang sepertinya bahasanya. Untuk metode penyusutan kendaraan tracking menggunakan metode unit produksi dengan masa manfaat 300 sampai 900.000 km, berapa kurang lebih unit produksi jika dalam tahun? Seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti atau pertanyaannya mungkin Pak Julius Halim yang hadir di Zoom, mungkin pertanyaannya bisa lebih jelas kembali kalau memang belum clear. Bisa kira-kira Bapak Ibu aman ya? Oke, silakan. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Julius Halim. Jadi metode penyusutan yang kita pakai itu metode unit produksi. Mungkin kalau di kita bukan unit produksi ya, jadi kita mengukurnya itu pakai per kilometer kendaraan tiap bulan gitu. Jadi di setiap awal bulan itu kita akan catat posisi kilometernya itu berapa, lalu di akhir bulan berapa. Nah, selisihnya adalah kilometer dia yang dia tempuh dalam waktu sebulan itu gitu. Nah, dari jarak tempuh dia dalam waktu sebulan itu kita kalikan dengan harga per kilometer penyusutan kendaraan itu, harganya itu dari mana? Jadi dari nilai perolehan mobilnya itu waktu kita beli, let's say misalnya sekian ratus juta, lalu ditambah dengan lalu dibagi dengan asumsi lifetime mobil ini itu berapa ribu kilometer, dapatlah itu per kilometernya. Nah itu dikalikan dengan setiap bulan itu dia jalan jarak tempuhnya berapa. Jadi setiap unit mobil itu pasti memiliki nilai penyusutan yang berbeda, dan setiap unit mobil setiap bulan pasti memiliki nilai penyusutan yang berbeda juga, tergantung dari jarak tempuhnya dia. Kadang kan mobil itu ada yang dalam bulan ini dia cuman lebih banyak di Jabodetabek, tapi di bulan depan dia bisa keluar pulau gitu. Jadi itu kurang lebih seperti itu perhitungannya gitu Pak. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan berikutnya, bagaimana antisipasi dan strategi dari Geraha Trans menghadapi penerapan odol di 2024? Oke, makasih pertanyaannya. Kita cukup siap ya kalau untuk dengan odol, karena kita seluruh unit truk yang kita miliki, kita mengikuti peraturan yang ada. Jadi kita mengikuti uji kir setiap 6 bulan secara tertib. Lalu dari sisi pengadaan kendaraan pun juga kita melihat atau kita memverifikasi ukuran ideal untuk dari satu truk itu karoserinya harus berapa ukurannya, dari panjang, lebar maupun tingginya. Kemudian dari sisi customer pun juga untuk dari sisi muatan kita consumer goods mayoritas adalah muatan ringan. Dan kita tertib lah untuk mengikuti odol ini. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023 serta apa yang mendorong pertumbuhan kinerja di kuartal pertama? Serta tahun ini berapa dana capek yang disiapkan untuk apa aja sih? Silakan Bapak.
Oke, satu persatu mungkin ya. Oke, apakah ada pembagian dividen untuk 2023? Oke, saya bantu jawab. Untuk tahun 2023 ini sesuai dengan apa namanya komitmen kita waktu pas awal IPO. Jadi dividen itu akan mulai kita bagikan berdasarkan laba tahun 2024. Jadi akan dibagikan di 2025 ya gitu. Jadi di 2023 belum ada pembagian dividen karena kita lagi akan berfokus ke pengembangan usaha. Oke, selanjutnya yang mendorong pertumbuhan kinerja di kuartal pertama, Ibu. Oke, silakan Bapak. Oke. Untuk di kuartal pertama tahun 2024, ini memang dari sisi jumlah unit di 2023 kita ada penambahan cukup banyak, 170 unit. Sehingga pada saat di 2024, unit-unit yang kita beli di 2023 sudah beroperasi secara full, secara maksimum. Nah, sehingga meningkatkan pendapatan kita di kuartal 1 di 2024. Oke, baik. Selanjutnya tahun ini berapa dana capek yang disiapkan dan untuk apa saja? Oke, untuk dana capex ini kemungkinan besar kita penambahan itu adalah untuk penambahan unit, tapi dari sisi jumlah unit memang kita belum finalkan. Biasanya mungkin di semester 2 baru kita akan finalkan untuk persiapan di akhir tahun dan di pertengahan tahun sampai akhir tahun dan juga untuk tahun kedepannya. Nah, selain itu yang kita persiapkan di tahun ini lebih di persiapan pembangunan pool kami. Jadi di 2024 kita sedang membangun ada satu pool di Delta Mas atau di Cikarang. Luasnya kurang lebih sekitar 3 hektar atau 30.000 meter persegi. Itu akan kita fungsikan untuk pool integrated. Jadi bukan hanya untuk parkiran saja, tapi di situ ada untuk servis kendaraan, penggantian ban, lalu ada kantornya, rekrutmen, training driver, lalu produksi karoseri, karena kebetulan kami ada satu anak perusahaan, yaitu Satria Metalindo Perkasa, yaitu produksi karoseri, sehingga ke depannya pada saat kita ada pengadaan kendaraan atau truk, sebagian bisa kita produksi oleh sendiri. Jadi sementara itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, apa kegunaan konkret dan proyeksi pertambahan pendapatan dari investasi pengembangan pool Sukamahi? Apakah returnnya akan kuat mengingat investasi yang dilakukan sangat besar? Oke, untuk pertimbangan pool di Cikarang atau di Delta Mas atau di Sukamahi tersebut, yang seperti tadi saya sampaikan itu untuk menunjang operasional. Karena saat ini dengan jumlah unit yang cukup banyak, saya rasa masing-masing pool itu, masing-masing kendaraan ada waktunya. Contohnya pada saat nanti liburan Lebaran, itu ada waktu periode di mana mobil atau truk tersebut harus kembali ke pool untuk parkir. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi di lain itu ada juga alasan yang lebih penting, yaitu dari sisi penunjang operasional kita. Seperti tadi Pak Adi sampaikan, pencapaian utilisasi kendaraan kita sudah di atas 90%. Tapi sebenarnya kita harus usahakan bahwa itu bisa mendekati 100%. Salah satu caranya adalah dengan adanya pool tersebut, seluruh mobil yang akan servis atau ganti ban itu akan lebih cepat pengerjaannya di pool yang lebih memadai. Karena pada saat nanti kita sudah pindah ke pool tersebut, akan ada base station untuk perbaikan yang masing-masingnya sudah ada peralatan dan equipment yang lebih canggih, sehingga perbaikan jauh lebih cepat. Lalu dengan space yang jauh lebih besar, otomatis tidak ada lagi antrian, dan juga banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Kemudian dari sisi training driver dengan tempat yang cukup luas, kita bisa ada melakukan banyak training-training sehingga driver yang kita miliki memiliki kapabilitas yang lebih tinggi, sehingga ini bisa mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Lalu selain itu pun juga dengan ada kantor atau recruitment center yang lebih memadai, pada saat kita ada kebutuhan driver, kita bisa lakukan sistem rekrutmen yang lebih cepat. Jadi memang dari sisi capital, dari sisi investasi untuk pool itu terlihat memang besar,
Tapi sebenarnya pool tersebut akan memberikan dampak jauh lebih besar kepada perusahaan dari sisi peningkatan performa dan profitabilitas. Nah, kemudian alasan kedua adalah dengan adanya pool tersebut kita berharap mayoritas aset kami saat ini kita di kendaraan, ya kendaraan sambil berjalannya waktu kan akan ada depresiasi. Akan tetapi kalau dengan adanya pool dengan berjalan waktu akan mengalami apresiasi. Nah, jadi itu juga alasan lainnya yang bisa kita jalankan. Oke, sementara itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan online semuanya sudah dibacakan. Kini tiba saatnya kita membuka untuk pertanyaan offline. Tim Asyir akan memberikan mikrofon, Bapak Ibu boleh mengangkat tangan dan nanti memperkenalkan diri, silakan. Selamat siang Bapak Komisaris, Pak Direktur dan Dewan Direksi dari PT Graha Trans. Sedikit ada pertanyaan ini, karena semenjak melantai di bursa tahun 2023 yang lalu kan terdapat modal yang berhasil dihimpun itu lumayan besar ya, karena kan memang positioningnya meraih dananya 56,83 miliar. Nah, di sini dengan positioning di awal itu ketika itu akan ada rencana Capex itu membeli 38 truk itu untuk di awal. Nah, kemudian di sini untuk perkembangan di sini ada statement perseroan akan memaksimalkan jumlah unit kendaraan per customer sehingga dapat memberikan support sesuai kebutuhan pelanggan. Ini kan yang notabene kan transporter juga, terus kemudian membangun pool yang baru di Sukamahi. Nah, kira-kira secara korporasi apa yang menjadi sebuah goals atau rencana ke depan dengan adanya Sukamahi tersebut, selain dari yang diungkapkan tadi oleh Pak Dirut bahwasanya terutamanya adalah mampu meningkatkan kapabilitas yang tinggi dan juga merupakan investasi yang memadai dari sisi dari sisi penting dari unit pemeliharaan unit dan juga bagi perekrutan SDM seperti driver. Apakah dengan adanya di tahun 2024 ini untuk yang semester pertama itu sendiri akan ada perkembangan Pak untuk dalam rangka pool Sukamahi dan juga unit-unit yang akan dikondisikan tadi Pak, karena kan pastinya sebagai perusahaan yang melantai 1 tahun ini sebuah pencapaian yang luar biasa dengan potensi laba yang juga nanti akan dibagikan ke dividen untuk semester pertama ini. Terima kasih banyak Pak. Bapak mohon izin nama dan dari media mana? Maaf. Nama saya Adi dari lenteracakrawala.com Pak. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Oke, Pak, mohon maaf, takutnya saya agak miss ya. Jadi pertanyaan Bapak adalah dengan penambahan unit yang sudah berjalan dan juga dengan pool yang saat ini sudah dalam proses, kira-kira apa impact-nya di tahun 2024 ini? Oke, betul, oke. Jadinya kan secara pemeliharaan, secara juga SDM, driver yang akan direkrut. Nah, impact bagi perusahaan terutama dalam hal secara operasional itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari sisi operasional sudah pasti yang kita utamakan dengan adanya pool baru itu dari sisi kecepatan dan ketepatan. Dan itu pasti berimbas kepada peningkatan pendapatan dan juga efisiensi dari sisi pengeluaran atau biaya. Karena contohnya dengan adanya pool yang memiliki bengkel yang lebih mumpuni, mobil pada saat datang mereka nggak usah ngantri sehingga mereka bisa cepat keluar lagi dan beroperasi. Jadi kalau tadinya mobil itu datang harus mengantri 1 hari atau setengah hari, mobil tersebut kan berarti tidak menghasilkan. Dengan adanya pool yang lebih membandai, mobil tersebut datang servis 1 jam
mereka langsung beroperasi. Secara otomatis dari sisi pendapatan akan meningkat. Mungkin itu lebih impact salah satunya. Lalu dengan adanya training center, dengan training center drive yang lebih sehingga pada saat mereka beroperasi di lapangan, laka akan berkurang. Pada saat laka berkurang berarti cost berkurang. Lalu potensi kehilangan omset pada saat mobil tersebut tidak beroperasi karena laka menjadi minimum. Sehingga pendapatan pun juga meningkat. Nah jadi dengan adanya pool baru tersebut, itu adalah supporting dari rencana atau penggunaan dana IPO. Karena pada saat penggunaan IPO kan kita ada menambah unit. Nah, dengan unit yang bertambah itu otomatis kan kita tantangan untuk memanage truk itu menjadi lebih tinggi. Maka dari itu dengan adanya pool itu akan sangat membantu operasional sehingga di luar meningkatkan pendapatan, cost pun juga bisa kita minimumkan. Sementara itu, Pak. Pemeliharaan unit itu sendiri akan berlangsung secara full di pool itu sendiri, atau memang ada di pool yang lain juga? Untuk mayoritas di pool itu Pak, karena itu kan pool yang terbesar. Jadi kita pool ada main pool dan juga ada supporting pool. Main pool itu akan kita fungsikan di Delta Mas atau Cikarang. Jadi perbaikan besar, penggantian ban, lalu turun mesin, lalu perbaikan box besar dan lain-lain itu akan ada di situ. Nah tapi di luar itu kita ada pool ada di Bekasi, ada di Tangerang, di Bogor, dan di Surabaya. Pool-pool tersebut akan kita fungsikan sebagai supporting pool. Jadi apabila ada servis kendaraan di Tangerang, hanya membutuhkan katakan servis kecil lah untuk ganti baut roda misalnya, kan nggak perlu sampai ke Cikarang atau Delta Mas, itu masih bisa disupport di situ. Atau servis rutin yang ringan ya bisa dilakukan di masing-masing pool supporting tersebut. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita buka untuk pertanyaan berikutnya. Ya, silakan mikrofonnya. Boleh diperkenalkan dulu Pak nama dan Selamat siang medianya. Pak, Erwin dari medianusia.id. Yang saya tanyakan Pak, pertama ada penambahan armada dan truk untuk tahun ini Pak. Terus anggarannya berapa? Terus yang kedua, apakah investasi terhadap teknologi digital penting bagi perusahaan? Kalau penting berapa sih anggarannya Pak? Makasih Pak. Baik, silakan Bapak Ibu. Oke, untuk yang mengenai penambahan truk Pak, itu memang kita masih lagi finalisasi, dalam tahap finalisasi. Jadi dari sisi jumlah dan berapa nilainya memang belum bisa kita finalkan. Tapi yang mengenai teknologi itu kita merasa itu sangat penting. Nah jadi memang seperti tadi kita sudah sampaikan mengenai transport management system khususnya dan juga sistem-sistem yang terintegrasi. Itu pun kita akan terus kembangkan. Nah untuk budgetnya sebenarnya di tahun ini kita tidak terlalu besar Pak, karena main sistemnya itu kita sudah ada. Jadi hanya untuk pengembangan-pengembangan. Nah jadi budget pun itu kita memang belum ada rencana untuk budget secara fix, tapi dari total saya rasa masih akan di bawah 500 juta sih untuk tahun ini. Karena ini hanya untuk penyempurnaan dan pengembangan. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita buka untuk satu pertanyaan berikutnya. Sudah cukup Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup? Oke, kita lihat di online juga sepertinya sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Oh ada, oke silakan. Siang, saya Bu Maria dari Media Rakyat. Yang mau saya pertanyakan masalah ini, Pak, kebutuhan untuk itu bensin maupun solar itu bekerja sama dengan Pertamina atau swasta. Itu aja. Terima kasih Ibu. Jadi seluruh kendaraan kita itu BBM-nya adalah solar. Jadi BBM-nya BBM solar adalah BBM yang bersubsidi. Dan pemerintah memastikan supaya subsidi ini tepat guna karena memang truk-truk yang dipakai untuk angkutan barang itu disubsidi. Jadi kami mendaftarkan setiap nopol kami ke My Pertamina.
Jadi mendaftarkan supaya mendapatkan barcode khusus dan kami mendapatkan subsidi tersebut. Jadi kami bekerja sama dengan Pertamina. Karena kalau kita bekerja samanya dengan merek yang lain, baik yang kuning maupun yang hijau, itu pasti tidak nutup operationnya. Karena customer kami membayar dengan cost yang BBM bersubsidi. Demikian Ibu. Jadi kami menggunakan BBM subsidi yang ada barcode-nya dan itu resmi dari pemerintah. Diizinkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk yang offline sudah cukup. Kita lihat online sejenak. Sepertinya ada satu pertanyaan terakhir dari online. Oke, mengingat tingkat fragmentasi yang sangat tinggi di industri logistik, apakah perusahaan terbuka untuk mengejar pertumbuhan strategi merger atau akuisisi? For the last question, mengingat tingkat fragmentasi yang sangat tinggi di industri logistik, apakah perusahaan terbuka untuk mengejar pertumbuhan strategi merger dan akuisisi? Terima kasih. Oke, makasih Pak. Untuk merge dan acquisition, merge atau akuisisi itu sesuatu yang memang bukan sesuatu yang mustahil. Jadi sambil berjalan waktu kita selalu open untuk semua opportunity. Nah memang untuk saat ini kita belum ada rencana untuk ke situ Pak. Tapi bukan berarti kita anti dan bukan berarti kita lagi mengejar. Ya kita jalankan apa adanya. Karena saat ini yang kita fokuskan adalah bagaimana caranya Geraha Trans atau GTRA ini memiliki performa yang baik. Dengan konsumen yang puas, selalu dengan operasional yang lancar dan juga keuangan yang baik. Nah, jadi sementara ini fokus utama kita masih di operasional, day to day operational dan kita berharap semuanya berjalan baik di 2024 ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sesi pertanyaan sepertinya sudah selesai. Dan tentunya jika tidak ada pertanyaan kembali, saya akan persilahkan kembali kepada Ibu Naomi Herdianti selaku Corporate Secretary untuk memberikan closing. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam pemaparan kami pada hari ini, Public Expose tahunan pertama PT Geraha Prima Sukses Mandiri Tbk. Untuk selanjutnya kami mengharapkan Bapak Ibu boleh membantu kami untuk mengisi daftar hadir karena kami harus melaporkannya kepada IDX dan juga OJK ya Bapak Ibu. Kami minta tolong. Terima kasih Pak. Penting untuk tahun-tahun selanjutnya juga kami kira ya Pak. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan sampai bertemu mungkin untuk di dalam kesempatan kita yang berikutnya tahun depan ya Bapak Ibu ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Naomi, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, baik yang secara offline maupun online melalui Zoom dan juga YouTube. Sekali lagi jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi email info@gerahatrans.com. Tentunya saya Jeffrey, kami pamit undur diri bersama dengan Geraha Trans. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian boleh foto bersama dan tepuk tangan semuanya. Terima kasih, selamat siang. Geraha Trans didukung oleh tim yang kompeten serta Human Resources Information System dalam tata kelola dan tata laksana manajemen SDM sebagai perusahaan transportasi pada tahun 2012 dengan jaringan pelanggan di bidang consumer goods, chemical, beverage, kurir, dan e-commerce. Geraha Trans dipimpin oleh pengusaha berpengalaman dengan networking di sektor transportasi dan logistik. Dengan berbagai macam truck service, lebih dari 1.000 unit truk ke berbagai wilayah di Indonesia, kami dapat menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi Anda. Kami juga selalu mengadakan pelatihan untuk para driver dengan workshop manajemen sistem, pemantauan secara real-time dengan sistem TMS yang dapat diakses melalui smartphone. Melalui sistem fleet control room 24 jam, semua layanan terpantau maksimal. Geraha Trans terus berkomitmen untuk melayani customer dimanapun dan kapanpun. Karena kami adalah partner logistik terbaik untuk jaringan bisnis Anda.